Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sulsel Memilih. Saya Sahra Damayanti akan menemani teman-teman dalam podcast kita kali ini. Nah, di studio Kabar Makassar kali ini, kita telah kedatangan salah seorang pemuda yang berasal dari Luwu Timur, yaitu Kak Ibriansyah Irawan. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Ini Kak Ibriansyah, aku manggilnya Kak Rian kali ya? Ya, boleh. Kak Rian, Rian, Kak Ibe. Rian. Ibriansyah. Biasanya Rian. Ya, oke, Kak Rian. Nah, Kak Rian ini sekarang dia telah menjadi juru bicara dari pasangan kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Budiman Akbar. Ya, betul. Nah, oke. Mungkin untuk mengawali podcast kita kali ini, saya akan bertanya sejauh ini bagaimana persiapan dari kandidat Budiman Akbar, Kak? Iya. Tentu kalau misalnya kita melihat bagaimana tahapan pilkada yang dijalankan oleh penyelenggara, kemarin kita baru saja melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Unhas. Kemarin alhamdulillah berjalan lancar dan kita menunggu hasil pemeriksaannya itu di tanggal 4. Di tanggal 28 Agustus kemarin kita juga sudah melakukan pendaftaran di KPU. Ya, Alhamdulillah mungkin kita bisa lihat di media sosial ada antusias yang cukup serius dari masyarakat mengantarkan Bapak untuk mendaftar di KPU, dan saya kira semua mekanisme hal yang patut dipersiapkan itu kami paling siap dalam dari semua menjalankan calon-calon. Ya, bisa dikatakan begitu. ya. Luar biasa. Oke. Nah, kan kemarin kalau kita melihat pada saat pendaftaran Bapak, pendaftaran Budiman Akbar ke KPU itu dimeriahkan dengan adanya festival kebaikan ya, Kak? Namanya Karnaval Kebaikan. Ya. Karnaval kebaikan. Itu maksud dari Karnaval kebaikan itu apa, Kak? Pertama karena posisi kami ini kan sebenarnya petahana. Oke. Jadi Pak Budiman itu adalah bupati saat ini dan Pak Akbar juga adalah wakilnya. Justru kegiatan itu sebenarnya diangkat dari satu prinsip bahwa dalam proses menghadapi demokratisasi itu ada beberapa nilai yang tidak bisa kita lupa. Pertama tentang nilai kebudayaan. Ya, prinsipnya tentu bicara tentang kearifan lokal. Oke. Dengan model kegiatan yang kita laksanakan kemarin, kita merasakan memang ada nuansa keberagaman yang diperlihatkan. Misalnya ada yang menggunakan baju adat. Ya, ada. Masing-masing sesuai dengan adatnya, sehingga memang yang mau kita perlihatkan itu bahwa di atas dari segala kepentingan politik, kebersamaan untuk hidup di wilayah yang beragam itu lebih penting. Nah, maksudnya jangan sampai karena ada perbedaan politik nanti ini ada hal-hal yang bisa menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Ya, betul. Makanya itu tadi kita mau menghadirkan itu. Kemudian yang kedua, di proses deklarasi dan Karnaval kebaikan kemarin, lalu dilanjutkan dengan pendaftaran, justru kami melihat ada semacam imigrasi politik secara besar-besaran yang terjadi di suasana itu. Karena pertama, karena kita petahana sangat hati-hati kita mengambil langkah politik, takutnya nanti dijudge bahwa wah dia start duluan kan. Iya, betul. Nah, kan gitu. Jadi dengan tahapan yang disediakan oleh KPU, kita memanfaatkan itu di mana kita ingin menunjukkan bahwa kami sudah start the engine gitu, dengan adanya proses imigrasi politik. Saya lengkapi lagi bahwa proses imigrasi politik yang kami maksud itu di beberapa keadaan kita melihat ada orang yang semacam kayak ragu-ragu menentukan pilihan politiknya kan. Namun setelah Pak Budiman menyatakan sikap, kemudian kita melakukan komunikasi politik yang cukup serius di tingkatan partai. Nah, ini sudah menambah antusias dan juga konstituen kita untuk turut memperlihatkan, ayo kita menangkan Pak Budiman dan Akbar. Dan itu terlihat pada saat deklarasi dan pendaftaran kemarin. kebaikan. Ya, antusias itu. Oke, Kak, kan ini mungkin bisa juga dijelaskan sedikit kenapa dengan tagline lanjutkan kebaikan? Iya. Pertama karena kita petahana ya. Iya. Tentu banyak program yang selama ini yang sudah dijalankan oleh Pak Budiman semenjak dia jadi bupati. Walaupun di awal periodisasinya itu ada kekosongan, Ya, betul. Pak Budiman menjabat cuma sendiri, tidak punya wakil kan. Kita menghadapi transisi dan sebagainya. Namun justru di perjalanan itu tidak menghambat prestasi yang dilakukan oleh Pak Budiman. Iya, jadi ada banyak program yang bagi kami cukup objektif menjadi kebutuhan masyarakat, dan saya kira di pilkada ini
program-program itu masih sangat relevan untuk dilanjutkan. Nah, makanya kita pilih tagline itu. Dan masih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Iya, Oke. pastinya. Berangkat dari pernyataan Kak Rian ini, kalau kita melihat selama 3 tahun kepemimpinan Pak Budiman, saya sudah mendata bahwa APBD Luwu Timur melompat menjadi 2T, yang dari sebelumnya itu 1,4 triliun. Dan Pak Budiman tetap memilih program pupuk gratis. Itu kenapa? Pertama, kenapa misalnya harus pupuk gratis? Iya, kenapa pupuk gratis? Penambahan APBD. Jadi memang walaupun tren tambang itu cukup menarik saat ini, tapi perlu diketahui di Luwu Timur itu ada sekitar 80% petani. Mayoritas mata pencaharian di sana. Petani. Kemudian di produk domestik regional bruto Luwu Timur, sektor pertanian itu di urutan kedua. Jadi memang dia menjadi satu komoditi yang memang Pak Budiman dan Akbar dalam pikirannya itu butuh komitmen yang serius dalam mempersiapkan, termasuk membantu produktivitas petani. Nah, makanya kita coba mengkaji kira-kira di sektor apa kita bisa memberikan intervensi yang dalam bentuk kebijakan atau program supaya petani kita ini ada kesejahteraan dan bisa betul-betul serius menghasilkan produktivitas pertanian. Makanya kita dorong dengan penambahan APBD yang cukup signifikan itu, saya kira itu menjadi modal. Karena pasti dengan adanya penambahan APBD ini banyak orang-orang yang bertanya, apakah program ini efektif ke depannya tah? Apakah program ini memang bisa memberi kesejahteraan buat masyarakat gitu. Terus mungkin dari situ kita bisa membahas tentang pasti akan setelah adanya program-program itu pasti ada beberapa survei politik yang muncul dan itu pasti akan dan tetap mempengaruhi hal itu. Bagaimana pendapat kalian soal itu? Tentu kalau tentang survei ya saya kira kita mungkin sebagai orang yang pernah aktif di kampus kuliah tetap mempercayai bahwa indikator ilmiah itu adalah sesuatu yang kuat untuk membuktikan. Namun perlu kita garis bawahi bahwa politik itu sangat dinamis dan ini masih ada durasi waktu yang cukup lama di mana setiap tim itu bisa memaksimalkan agenda-agenda politiknya untuk memenangkan kandidat. Nah, sehingga apapun hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga yang dianggap kredibel, kita tetap menghargai itu. Nah, bahwa ada fakta seperti itu, namun kami mau sampaikan bahwa dalam merespon survei itu kita hanya bisa memaksimalkan kerja-kerja tim, itu saja. Tapi emang sekarang berdasarkan surveinya Pak Budiman Akbar di urutan keberapa? Saya belum melihat survei itu secara langsung. Tapi kalau di media sosial itu sudah banyak yang mengupload juga. Tapi kalau itu dari ini ada sih beberapa yang mengunggulkan pasangan yang lain. Ya, tapi ada juga beberapa survei yang lain bisa mengunggulkan pasangan Budiman Pak Akbar. Budiman. Gitu. Nah Kak, mungkin sebelum kita lanjut ke kita membahas tentang program-program Pak Budiman Akbar ini, saya ingin ke Kak Rian dulu deh. Mungkin kan sebelum Kak Rian memilih sebagai jubir dari pasangan ini, pasti ada banyak pertimbangan gitu untuk karirnya sendiri. Kenapa kalian memilih untuk menjadi jubir di pasangan ini? Apakah ada hal tertentu dan itu memang berkaitan dengan pikiran, pemahaman atau idealis Kak Rian gitu? Pertama, saya dulunya orang yang cukup serius memberikan kritik kepada pemerintahan. Di beberapa khususnya di sektor-sektor ekonomi karena kami punya semacam komunitas yang aktif melakukan kajian. Khususnya di Luwu Timur termasuk pertumbuhan ekonomi. Selama Pak Budiman? Selama Pak Budiman itu. Bahkan sebelumnya. Sebelum Pak Budiman. Berarti konsisten. Namun di proses Pak Budiman menjadi bupati justru memang saya melihat ada hal-hal yang mungkin saat itu pikiran kita dibutuhkan untuk memberikan kontribusi mencari solusinya gimana, khususnya di sektor kepemudaan. Nah, bagi saya anak muda itu tidak cukup sekedar menggerutu, gitu kan. Jadi kalau misalnya ada ruang kita diberi kesempatan untuk menyambungkan pikiran kita, nah saya kira kenapa tidak? Ya, kita ambil kesempatan itu kan. Nah, itu salah satu alasannya. Jadi dalam proses melakukan pembelajaran tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi, bagaimana sektor-sektor kebijakan prioritas yang dilakukan Pak Budiman, itu justru memang saya merasa terpanggil saja. Ayo terlibat.
Oh ya, terlibat. Ya, pilkada ini 5 tahun sekali. Momennya jarang kan? Iya, Ya, dan saya kira kalau ada ruang ya kita. terus Kak, pendapat tentang keluarga Kakak ada nggak yang mungkin kan dalam keluarga ada yang memilih calon lain, gimana tuh? Ada nggak konflik-konflik seperti itu? Sejauh ini belum ada. Ya, Berarti jadi ini keluarganya Karian ke ya, Pak Budiman Akbar semua. iya, semua Luar support biasa. ke Oke, Pak oke. Budiman. Oke Kak, mungkin kita balik ke Pak Budiman nih. Mm-mm. Kalau Pak Budiman terpilih ke depannya, program-program apa yang akan menjadi program unggulan dari Pak Budiman Akbar? Ya itu tadi salah satunya pupuk Pupuk gratis. Ya. Kemudian kita juga akan mendorong penambahan insentif RT, RW. RT RW. Ya, kemudian apa namanya? Kita punya program namanya Bedah Rumah Plus. Bedah rumah plus. Ya, biasanya kan kalau bedah rumah itu ada atap, dinding, lantai kan. Iya. Nah itu nanti kita tambah sanitasi. Oh iya, sanitasi penting, Iya, betul. penting. Nah makanya kita akan coba mendorong itu Bedah Rumah Plus. Sama kita juga punya program memberikan kendaraan ke imam desa atau apa namanya iman-iman yang dari agama lain, Kristen misalnya, buat Pak Pendeta, kemudian agama Hindu itu kita akan berikan bantuan kendaraan supaya pelayanannya ke masyarakat lebih mudah. Iya betul. Berarti ada pupuk gratis, ada bedah rumah plus, terus ada penambahan insentif RT RW. Ya, kemudian ada itu tadi bantuan kendaraan buat tokoh-tokoh agama ya di sana, tokoh agama di Luhut Timur. Imam masjid kan. Iya betul. Nah Kak, mungkin tentu saja sebagai petahana Pak Budiman pasti banyak mendapat kritik ya. Iya, betul. Bagaimana pendapat kalian soal itu? Pertama, namanya politik dan demokrasi itu sesuatu yang umum sekali terjadi. Ya. Yang pastinya oposisi tidak akan tinggal diam. Iya betul. Untuk mendulang elektoral kan. Makanya di beberapa kesempatan saya juga melihat ada banyak kritik yang serius dilakukan oleh teman-teman oposisi dalam hal ini kandidat lain. Cuman yang kita sebenarnya belum punya respon langsung dari kandidat. Kalau misalnya ada orang atau kelompok yang melakukan ujaran kebencian ke pribadi kandidat kan, atau apa menyebar fitnah, itu kita belum merespon sama sekali. Namun kalau misalnya kritik, saya kira Pak Budiman ini kan mendorong satu visi, yaitu inklusivitas, di mana ada keterbukaan bagi setiap orang untuk mengakses, untuk mencari tahu bagaimana proses pemerintahan ini berjalan. Dan saya kira dengan pola itu Pak Budi cukup terbuka untuk menerima kritik. Makanya biasa kalau dia bilang, kalau di pertemuan-pertemuan itu dia bilang, kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan saja. Ayo langsung. kita ketemu, kita diskusi gitu, 4 mata atau beberapa orang bersama kelompok untuk membicarakan apa sih sebenarnya masalahnya, daripada harus ini kan menjadi isu miring gitu. Seperti itu. Berarti Pak Budiman sangat terbuka ya terhadap orang-orang yang ingin menyampaikan pendapat, kritik, masukan. Iya, sangat terbuka. Oke Kak, mungkin apa ya untuk closing statement Kak? Closing statement. Iya. Sebelum closing statement mungkin saya ingin mengantar satu apa isu yang saat ini cukup serius menjadi perbincangan masyarakat kita menjelang pilkada. Pertama tentang ketenaga kerjaan. Kalau misalnya kita bicara tentang segmen pemuda, tentu kepentingan anak muda itu ya kalau bukan pendidikan ya ketenaga kerjaan. Saya perlu tambahkan bahwa Pak Budiman dalam komitmen berkelanjutan ini, kita akan tetap melaksanakan beasiswa S1, S2 sampai S3. Karena selama ini kan di Luhut Timur ada program beasiswa itu. Iya, yang biasanya dapatnya 4 jutaan kalau saya tidak salah per tahun untuk mahasiswanya. Nah ini tetap akan terus kita lanjutkan, kemudian ada eskalasi sampai S2 dan juga S3. Dan saya kira Pak Budiman komitmen untuk tetap menjalankan itu. Nah berkaitan dengan ketenaga kerjaan, saat ini di Luhut Timur itu sedang berproses pembangunan kawasan industri di sekitaran Malili. Jadi ada beberapa desa dan kemarin saya sempat intip luasnya itu sekitar 5.000-an hektar lebih. Kalau misalnya kawasan industri ini nantinya hadir, tentu akan menjadi peluang besar bagi angkatan kerja kita, khususnya anak muda di Luhut Timur.
Nah, di 2023 kemarin itu direktur operasionalnya kalau saya tidak salah dia sempat bilang target serapan tenaga kerjanya itu bisa sampai di angka yang cukup serius, misalnya sampai 50.000 sampai ratusan ribu tenaga kerja. Nah nah saya kira itu peluang juga Iya. dan Pak Budiman sangat terbuka untuk itu. Berarti untuk nanti di masa Pak Budiman akan memperhatikan 2 hal juga, pendidikan dan ketenagakerjaan di Betul, sana. betul sekali. Oke. Oke Kak, yang terakhir mungkin setelah apa yang disampaikan Kak Rian, mungkin Kak Rian ada closing statement untuk podcast kita kali ini. Ya, closing statement-nya tentu sama-sama kita rawat proses pilkada dan juga demokratisasi kita ini dengan memperlihatkan gagasan, memperlihatkan visi, memperlihatkan program. Kita jauhkan ujaran kebencian dan juga fitnah, sebab merawat akal sehat dalam demokratisasi itu adalah pertarungan argumen dan juga gagasan. Dan semua anak muda wajib terlibat di situ. Ya saya kira itu closing statement-nya. Oke Kak Rian, terima kasih. Terima kasih. Itu dia tadi closing statement dari Kak Ibriansyah Irawan, juru bicara dari pasangan Budiman Akbar. Saya Sahra dan segenap tim yang bertugas undur diri. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Kabar Makassar TV agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari kami.